Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Menghadapi teroran, intimidasi, dan menghadapi debt collector, terutama untuk teman-temanku yang telat bayar atau hari ini belum bisa melakukan pembayaran di pinjol-pinjol legal OJK, Kredit Pintar, EasyCash, habis itu pinjam duit, Samir, Indosat, ya, pinjam yuk. Itu yang Anda tanya-tanyakan selalu sama saya. Bagaimana ini Bang menghadapi chat-chat WhatsApp, telepon, email yang selalu silih berganti masuk dengan berbagai macam versi yang mereka ucapkan. Mulai mendatangkan debt collector ke rumah, sampai penarikan aset-aset yang ada, sampai pemrosesan ke jalur hukum, ya. Teman-teman, itu berulang kali saya jelaskan. Sudah berapa kali saya jelaskan sama teman-teman semuanya. Gak usah terlalu percaya dengan apa yang dikatakan debt collector. Ini menjelang akhir tahun loh. Mendekati akhir tahun, debt collector sengaja membangun hal seperti ini untuk menakut-nakuti teman-teman semuanya. Ya, mulai dia bilangin mungkin aset-aset Anda akan ditarik, semua harta-harta Anda akan diambil, data Anda akan disebar gitu loh. Menghadapinya sih simpel aja teman-teman, gak ada yang perlu rumit. Menghadapinya jangan ikut dalam kata-kata mereka gitu loh. Begitu cara menghadapinya. Begitu simpel menghadapi pinjaman online ini. Tapi memang tidak semudah mengucapkan gitu loh. Menjalankan tidak semudah mengucapkan. Ya, apapun yang teman-teman lihat, apapun yang teman-teman baca, apapun yang teman-teman dengar, itu yang melakukan debt collector. Debt collector ini bukan pemilik dari perusahaan pinjol. Dia hanyalah anggota, ya, atau ujung tombak di sebuah perusahaan pinjaman online. Mereka dipekerjakan untuk mengambil tagihan. Begitu tagihan mereka dapat, mereka akan mendapatkan bonus. Mereka akan mendapatkan gaji. Makanya segala sesi cara dalam penagihan akan mereka lakukan. Saya berapa kali menyampaikan sama teman-teman semuanya. Mereka ancam Anda, itu tidak pernah keluar dari telepon. Ya, mereka kirimkan SMS, chat dan segala macam. Ya, itu nggak pernah keluar dari handphone Anda gitu loh. Dia kirimkan somasi, tidak lepas dari handphone teman-teman semuanya. Tapi teman-teman itu selalu saja mengajak pemikiran teman-teman itu untuk ke arah yang menakutkan diri sendiri. Nggak ada, hal-hal seperti itu nggak ada. Satu-satunya yang bisa menumbangkan pinjaman online adalah keberanian teman-teman semuanya. Ya, teman-teman berani, mental teman-teman terjaga, teman-teman tidak terhanyut dengan ketakutan yang mereka sampaikan, pinjol akan tumbang gitu. Ya, kenapa seperti itu? Kan selalu teman-teman bertanya tuh, kok bisa Bang? Ya, padahal kan mereka butuh pembayaran dari kita. Memang iya, pinjol itu butuh pembayaran kok. Ya, dia butuh Anda membayar tagihan. Tapi jangan salah teman-teman semuanya. Dia tahu teman-teman tidak ada uang. Dia tahu teman-teman tidak akan mampu lagi membayar. Tapi dengan cara dia menakuti dan menekan, itu akan merubah segalanya. Salah satunya teman-teman nekat untuk gali lubang tutup lubang. Itu akibat dari ketakutan. Ya, didesak karena kata-kata yang mereka ucapkan tadi. Ini kepintaran pinjaman online. Makanya keberanian Anda kehancuran pinjaman online. Ketakutan Anda sumber keberhasilan dari pinjaman online. Semakin teman-teman takut, semakin besar peluang teman-teman akan gali lubang. Semakin besar Anda akan mengusahakan dana ini meminjam kemanapun. Tapi kalau teman-teman berani, teman-teman menganggap semua ucapan yang mereka lontarkan itu hanya sampah yang gak ada artinya, pinjolnya akan hancur gitu. Karena ngapain lagi gitu loh. Dia memproses Anda ke jalur hukum juga dia berpikir panjang. Dia nggak mau segampang itu juga gitu loh. Menggugat Anda secara gugatan sederhana aja dia mau mikir panjang juga gitu loh. Ya, yang bisa dia lakukan adalah menghadapkan diri Anda dengan debt collector yang bisa mencaci maki. Tujuannya adalah supaya teman-teman ketakutan. Teman-teman pasti berpikir untuk ke pinjaman online berikutnya. Terjadilah gali lubang tutup lubang. Coba teman-teman ingat-ingat lagi gitu loh. Kenapa bisa terjadi gali lubang dalam hidup Anda? Begitu banyak pinjaman online yang Anda pinjam. Apa penyebabnya? Coba tanya lagi ke diri teman-teman semuanya. Coba ingat-ingat, pelan-pelan coba ingat-ingat. Ya, bukankah terjadi gali lubang tutup lubang ini gara-gara chat WhatsApp ini?
Terjadi Anda berhutang sebanyak ini di pinjaman online gara-gara desakan mereka selalu. Itu enggak penyebabnya? Pasti itu, teman-teman. Pasti karena ketakutan tadi, makanya teman-teman semuanya ya nekat untuk gali lubang tutup lubang. Makanya saya bilangin, semakin Anda ketakutan, semakin Anda kecemasan, semakin jaya pinjaman online. Terus gimana harusnya, Bang? Apapun teroran yang diucapkan debt collector, bisa nggak Anda sebatas melihat tapi tidak menyimpan di dalam pemikiran? Bisa atau tidak? Atau Anda selalu baper-baperan orangnya? Kalau baper-baperan berarti Anda tidak cocok untuk membiarkan komunikasi terus terjalin. Ya, seperti yang saya bilangin selalu di beberapa video juga, saya selalu nyampaikan, kalau memang mental tidak bisa diajak kompromi, ya jalan satu-satunya kita putus komunikasinya. Tapi kalau mental kita bisa diajak kompromi, bisa nggak kita ketika mendapat telepon, mendapat WhatsApp, mendapat email, tidak baperan? Kita tidak bertanya, Bang, ini aman nggak? Ini ada FC nggak? Gitu loh. Ya, karena menghadapi debt collector nggak seperti itu. Menghadapi debt collector dengan mental baja tadi. Mental kita yang harus diperbaiki, karena serangannya melalui mental kita. Data-data Anda itu diambil, itu untuk menjadi senjata lagi bagi mereka untuk menakuti Anda sendiri. Ya, coba teman-teman analisa, apa kekuatan pinjol? Selain dia menakut-nakuti Anda dari smartphone, apa kekuatan mereka yang mereka punya? Nggak ada. Ya, kekuatan mereka satu-satunya ya telepon Anda tadi. Melalui telepon dia caci maki, melalui WhatsApp dia kirimkan data Anda. Seakan-akan data ini akan disebarluaskan. Inilah yang jadi suatu bahan ketakutan bagi teman-teman semuanya, menyeluruh dalam pemikirannya, data akan disebar. Orang sekitar akan tahu, malu sudah lebih dahulu muncul di dalam pemikiran Anda. Padahal fakta tidak seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini mungkin masih disibukkan dengan chat-chat WhatsApp dari debt collector, sesegera mungkin hapuslah WhatsApp-nya itu gitu loh. Kalau memang mental Anda tidak bisa. Tapi kalau Anda masih bisa menseimbangkan dalam hal itu, ya itu nggak ada masalah. Anda tinggal biarkan aja. Tapi kalau misalnya pikiran Anda terlalu membawa Anda ke dalam suasana yang nggak seharusnya Anda ikuti, mendingan putus semua komunikasinya yang terhubung langsung. Salah nggak kita, Bang? Nggak ada yang salah, kawan-kawan. Percaya sama saya, nggak ada yang salah. Kita ini kan ada alasannya. Kenapa kita mengganti nomor? Kenapa kita menghapus WA? Kenapa kita mengganti email? Telepon yang seharusnya penghubung ketika jarak kita jauh, ini dijadikan sarana tempat mencaci maki. WhatsApp yang seharusnya dia bertanya bagaimana kelanjutan soal tagihan, ini malah dikirimkan gambar-gambar yang tidak sepantasnya. Ya, email juga seperti itu gitu, tapi malah dikirimkan foto-foto yang aneh-aneh, yang mana itu akan mengganggu proses pemikiran kita. Bagaimana mungkin kita lagi bisa berusaha sementara setiap hari kita dihantui dengan hal ini? Ya, jadi untuk menghadapi debt collector, untuk menghadapi Anda telat bayar hari ini, mengatasi teroran, baik itu di telepon, WhatsApp, dan email, dan muncullah sebuah ketakutan dalam pemikiran teman-teman semuanya, dengan cara melawan diri Anda sendiri. Sudah saatnya. Tidak semuanya pemikiran buruk yang ada hari ini itu akan terjadi sama Anda. Ya, justru kalau Anda membiarkan hal ini terus-menerus, ini kacau, teman-teman. Ya, Anda ingat nggak berita-berita yang beberapa hari ini beredar di Tangsel, di Kediri? Itu dipicu kenapa, teman-teman? Karena terlalu menyimpan di dalam pemikiran dia. Dia beranggapan semua yang dikatakan debt collector ini akan terjadi. Ya, lihat lagi fungsi debt collector. Debt collector ini hanya tukang tagih. Ya, pemikiran dia tidak dibutuhkan oleh perusahaan pinjol. Dia hanya diajak bekerja sama oleh pihak pinjol untuk menyambung tangan dari pinjaman online untuk mengambil suatu tagihan. Cuman ini fungsi mereka. Nggak ada fungsinya mau proses Anda ke jalur hukum. Nggak ada fungsi dia melaporkan Anda ke polisi. Nggak ada. Ya, makanya baca lagi gitu loh. Baca lagi. Apa sebenarnya fungsi pinjaman online? Apa sebenarnya fungsi dari debt collector pinjaman online? Baca lagi gitu. Ya. Jadi kalau kita semuanya yang kita cerna, apapun yang disampaikannya kita langsung percaya, yang rugi diri kita, teman-teman. Maka dari itu saya harap buat teman-teman semuanya, please banget. Ya, walaupun Anda kan selalu tuh nyampein, Bang, kredit pintar gimana, Bang? Ada pundi gimana, Bang? Easy cash gimana, Bang? 360 kredit gimana, Bang? Ini Samir, Bang, baru jatuh tempo sama pinjam duit.
Gimana? Ini Dana Rupiah sudah ngirim-ngirim somasi, Bang. Ini Julo sudah ngirimkan peringatan. Ya, Tunaiku sudah ngantarkan surat ke kantor. Macam-macam, teman-teman semuanya. Yang penting jangan takut dulu. Ya, yang penting jangan takut dulu. Sehebat apapun debt collector, dia tukang tagih. Dia tukang tagih. Tugas dia hanya mengambil tagihan, gak ada yang lain. Ya, kenali, pahami, ya, apa-apa aja yang perlu dipatuhi dalam hal ini. Apa yang disampaikan dalam OJK, apa yang disampaikan dalam aturan itu. Ya, kita harus mengenali. Oke Bang, pinjol itu tidak pernah mengikuti aturan. Oke, yang penting kita paham nggak aturannya. Pinjol tidak memenuhi aturan, tapi kita tidak paham aturannya, sama aja enggak. Ya, jadi kita pahami dulu aturannya, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Begitu kita sudah paham dengan aturan ini, nggak ada masalah. Ya kan? Kita menemukan nanti, oh ini hal-hal yang dilarang, kita bisa mengambil kesimpulan dalam diri kita. Oh, saya akan berhenti bayar ini sesuai dengan perintah OJK. Ya kan? OJK melarang kok, jangan menagih dengan mempermalukan, jangan menagih dengan pengancaman, jangan pakai intimidasi, sara dan lainnya. Sekarang kita temukan, oke, saya kasih efek jerah sama Anda. Bukan takut. Ya, Anda berhutang, Anda diberikan pinjaman oleh pinjol, itu sudah ada kesepakatan. Ya, pinjol pun juga sudah mempersiapkan risiko ini. Resiko kemungkinan Anda tidak mampu bayar, pinjol sudah paham. Ya, resiko kemungkinan Anda tidak membalikan dana pinjol, pinjol sudah paham. Ngapain lagi kita harus baper dengan hal itu? Kan sudah ada resikonya. Apa ya ini? Fintech Data Center, pusat data fintech lending. Ya, terus kenapa Bang malah kita dicaci maki dan dihina? Itu menandakan pinjol tidak puas. Kalau hanya nama Anda masuk ke dalam fintech data center, nama Anda masuk ke dalam pusat data fintech lending, pinjolnya nggak puas. Pinjol masih berupaya bagaimana membuat Anda hancur sehancur-hancurnya. Itulah makanya Anda didorong, ditakut-takuti untuk terjadi gali lubang, tutup lubang. Ya, buat teman-teman semuanya, tolong kondisikan pemikiran Anda, lawan semuanya. Ingat yang saya sampaikan tadi, ketakutan Anda, kesuksesan pinjol. Keberanian Anda, kehancuran untuk pinjol. Tinggal dari diri Anda. Anda mau takut atau mau berani? Ya, itu tergantung dari diri Anda. Kalau Anda mengikuti dan membenarkan semua telepon yang masuk, WhatsApp yang mereka katakan, email yang mereka katakan, kehancuran ada di tangan Anda. Karena Anda ketakutan. Ya, tapi kalau Anda tidak menganggap apapun yang mereka sampaikan via telepon, via WhatsApp dan via email, kehancuran ada di tangan pinjol. Mau pilih yang mana teman-teman semuanya? Ya, mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang masih sibuk mencari ada FC atau tidak, aman atau tidak, gimana kalau Galbay ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk Anda yang bersikeras masih mencari jawaban dari pertanyaan yang tidak ada jawaban itu. Oke. Aman atau tidaknya itu tergantung pada diri Anda. Kalau diri Anda membawa Anda ke hal positif, hasilnya akan positif. Kalau diri Anda membawa Anda ke hal negatif, hasilnya akan negatif. Ingat, perkataan adalah doa. Jangan katakan setiap hari hal-hal negatif dalam hidup Anda, tapi ucapkanlah hal-hal positif yang membangun semangat Anda untuk jangka panjang. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.